Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Abal-Abal Sam 4 Wheel Drive. Oke ya, langsung aja lah, kita nggak usah banyak basa-basi. Dalam kesempatan kali ini saya mau preview mobil set dumper yang tidak umum dan sangat tidak umum. Rata-rata pemain set dumper itu dia pakainya, kalau untuk chassis tuh biasanya dia pakai Super 2 gitu kan, pakai FMA gitu karena dia lebih stabil kalau untuk set dumper, katanya seperti itu. Cuman karena saya itu tipikal orang yang ngeyel gitu, saya pakai yang nggak biasa teman-teman, tapi tetap original ya. Jadi siapa dia? Anjir. Darah. Dap. Oke, ini dia Avante MK2 Asia Challenge 2020 Taiwan. Ini dulu saya beli kitnya Avante ini. Saya beli, setelah saya beli baru saya bangun ke set dumper. Oke lah, udah tidak usah lama-lama, mari kita review teman-teman. Karena apa? Saya hari ini tuh menemukan salah satu settingan terbaik setelah beberapa minggu saya mencari gitu kan, gimana caranya lewatin tabletop itu bisa 1, 2, 3 bisa kelompat semua tanpa kelontang gitu kan. Akhirnya ketemu juga teman-teman, walaupun ya banyak kelontangnya sebetulnya, tapi akhirnya ketemu dan tetap dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ini dia, ini salah satu mobil kesayangan saya, karena saya mau bikin STO tuh uangnya tuh belum ada gitu kan. Jadi ya bikin set dumper aja lah, yang KW gitu enggak apa-apa untuk spare part gitu kan. Ya begitulah. Oke, next. Kita mulai dari mana teman-teman? Oke, dari belakang. Jadi dari belakang tuh saya itu pakainya FRP yang KW. Ini FRP semua KW. Kayak gini. Ini FRP atasnya tuh satu yang model-model Batman gitu. Ini klasik, ini termasuk model lama ini. Lalu untuk brake setnya yang belakang pakainya ini, kodenya berapa aku nggak tahu ya, nggak pernah sedetail itu ketika beli atau mempelajarinya gitu. Brake setnya pakai ini, lalu kita tambahin ini gitu teman. Kalau untuk set dumper kan, kalau setahu saya itu di belakang tuh maksimal ada 3 FRP. Biasanya itu 1 brake set, 1 FRP buat untuk melindungi ini roller belakang ini biar gak nyangkut gitu, sama yang atas 1 gitu. Jadi jumlahnya 3. Lalu kenapa saya memilih ini teman-teman? Nah ini nih, di antara kalian pasti bertanya-tanya kenapa ini gitu kan. Singkat cerita gini, saya itu pengen mobil ini panjangnya tuh maksimal, sampai bisa dimaksimalkan sesuai regulasi tetap, tapi maksimal panjang. Karena saya kalau pakai brake set yang biasa, yang untuk MS gitu, dia itu nggak bisa sepanjang ini, dan pemasangannya tuh nggak bisa seperti ini teman-teman. Nah ini kalau ini dia, tampil ya. Nah ini dia, biasanya kan brake set kan pakai ini, kewajiban banyak orang. Nah kalau pakai ini teman-teman, dia masangnya tuh harus gini. Kalau udah gini, kita screw di sini sama sini, ini naik atas 1. Dia nggak bisa dia bisa 2. Nah, tapi
posisi ini bukan yang saya inginkan. Jadi yang saya inginkan adalah posisinya ini tuh bisa di sini. Nah, kalau posisinya tuh ada di sini, aku cuma bisa di screw cuma satu aja, satu langsung naik atas ini. Jadi singkat cerita, secara kekuatan, secara fondasi dia kurang kuat, otomatis dia nanti akan gampang bengkok gitu. Nah ini, jadi akhirnya saya nemu solusi ini, aku pakai ini. Nah, dari segi pemasangannya pun ini tak balik ya teman-teman. Seharusnya tuh posisinya ini tuh di belakang, nah, dan ini tak balik. Kenapa? Yaitu tadi, agar bisa memaksimalkan ini pemasangan itu di belakang. Kalau ini tak balik, posisinya nggak seperti ini, panjangnya akan berbeda. Nah, ini tak putar balik, dia bisa masuk dua screw naik ke sini. Walaupun belum bisa sangat sempurna. Karena apa? Ini lihat. Ini karena tadi siang tuh habis saya pakai buat lari. Nah, ini dia nggak center ini. Ini pakai dua aja dia kalah. Harusnya center gini. Nah, ini harusnya gini kalau kita tekan. Tapi dia sudah gini. Ini screwnya harus dibenerin dulu. Nah, oke, dari sini. Karena saya pengen mencari panjangnya tuh bisa maksimal. Kalau untuk apanya? Nah, kalau secara teori katanya sih mobil ini semakin dia panjang, stabilitasnya dia tuh akan lebih baik. Jadi saya mencoba untuk memaksimalkan panjangnya ini untuk di track. Nah, dari ini brake set. Nah, karena brake setnya ini udah sekaligus melindungi roller yang di atasnya, nah otomatis saya masih punya satu lagi kesempatan pas memasang FRP. Nah, dari situ, nah ini tak pasang di belakang sini teman-teman. Harus pakai ini ya. Kalau kamu pakainya itu yang stick biasa, ini lubangnya tuh dia nggak akan masuk, berbeda. Yang paling pas tuh ini, nah, posisinya gini. Oke, udah cantik ini, pas sekali. Ini sangat pas sekali. Kayak gitu. Kalian boleh meniru ini, tapi ini bukanlah settingan yang pasti, karena kita kembali kepada tracknya seperti apa gitu kan. Kalau tracknya itu cuma lurus aja, nggak pakai lompat, nggak pakai cacing, nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu kan. Cuman kan setiap track itu kan berbeda-beda, yang dibutuhkan juga beda-beda teman-teman. Tapi kalau untuk basicnya akar belakang tuh, saya tuh mantapnya tuh ini, dia bisa dipakai untuk segala macam medan. Kalau semisal kita membutuhkan posisinya tuh tinggi, kita tinggal mengurangi ini kita tinggal kurangi aja tingginya, kita naikin lagi. Nah, ini kalau udah di belakang teman-teman, dia tuh sangatlah ceper sekali, sangat ceper sekali untuk belakangnya. Oke, lalu kita ke tengah. Pemasangan sedan bertengah itu nih pakainya FRP yang ini. Jangan tanya kodenya berapa ya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah mempedulikan kodenya itu apa gitu, karena yang tak pakai ini FRP-nya itu semua KW. Pakainya ini teman-teman. Terus untuk depan tuh FRP-nya ini dua kembar, ini atas sama bawah. Ini kembar. Dia kembar ini udah. Ini udah waktunya minta ganti, ini udah sangat rusak ini, tapi masih kencang dia. Ini sama persis
Kenapa saya memaksakan tuh dua ini harus sama gitu, karena agar apa namanya itu, atas sama bawah itu pemasangan penempatan untuk skru itu dia biar bisa sama gitu. Dan salah satu lagi keuntungan teman-teman, ini dia nih. Jadi dari pemasangan roller yang ini, tiangnya ini masih bisa tak tembus ke sini, walaupun dia nggak kekunci dengan nut, tapi setidaknya dia sangat membantu untuk kekuatan, biar nggak gampang bengkok gitu ya, biar nggak gampang bengkok. Karena depan ini, roller depan itu kalau secara derajat dia harus dijaga, jadi nggak boleh bengkok. Ketika kita masuk track mungkin kita lihat derajatnya udah oke, tapi ternyata ketika mau masuk ke IC ternyata dia keluar, karena posisi rollernya itu dia udah ke tengah lurus gitu, jadi udah nggak derajat lagi gitu. Nah itu dia, ini sangat penting, ini sangat membantu untuk kekuatan yang atas, walaupun dia nggak kekunci tapi dia udah sangat membantu. Ini kalau untuk derajatnya saya masih pakainya itu bawaan chassis, jadi nggak saya kasih tambahan apapun. Nah ini dia teman-teman. Lalu untuk apalagi ini, oke, roller. Untuk roller pakai naga ya, nyebutnya banyak orang roller naga itu 12, 13. Sama untuk dampernya itu pakai koin ya, saya kasih 2. Nah ini kenapa di bawahnya ini tak kasih space kayak gini teman-teman. Ini sebetulnya saya itu juga karena tadi itu kejebak, jadi posisi nutnya ini kalau tak kasih di sini itu posisinya skrunya itu dia udah nggak mau kenceng lagi, jadi udah loss. Nah maka dari situ ini tak kasih ini jadi ya lebih pendek gitu. Tapi katanya sih kalau semakin pendek dia semakin cepat turun. Lalu agak ke belakang untuk dampernya yang tengah ini pakai double burger. Ini gede banget ini paling gede nih guys. Masih tak kasih tambah 1 koin ya teman-teman. Karena apa? Track yang tadi kita lintas itu mengerikan sekali. Nanti di akhir video tak kasih tahu tracknya kayak apa. Lalu untuk roller belakang, oke, ini ukuran 13 sama atas bawah 13 semua. Belakang cuma pakai koin 1 ya. Kalau belakang jangan banyak-banyak, 1 aja udah cukup. Yang penting tuh depan. Tujuannya apa? Ketika dia lompat dia akan cepat gini teman-teman posisinya. Plak ya, kira-kira gitulah teorinya, seperti itu. Nah ini oke. Lalu untuk ban dia pakai super hard hitam. Nah ini untuk pelek ini pelek itu dia punyanya bawaannya kitnya Vesta Jun milik saya tuh, tak copot tak pasang sini, udah saya tembus. Tapi kalau untuk ban tuh nggak bubut karena nggak boleh dibubut. Oke, untuk bodi dia udah otomatis polikarbonat. Ini dia udah cacat ini
ini tak lem, ini kasih lem, kalau nggak di lem nggak mau dan nah yang disayangkan, yang saya sayangkan teman-teman, tadi itu waduh sempat patah gearbox. Nah ini dia gearbox saya itu patah, dan di tokonya itu tadi kebetulan dia nggak punya stok lagi, akhirnya pakai cara lama gitu ya, akal-akalan gitu kan. Ini FRP yang udah potong-potong itu tak potong lagi kecil-kecil, tak buat ganjal di sini nih. Kurang anjing gimana coba? Ini. Nah, ini. Udah hancur ini. Ini kalau untuk apa namanya? Untuk roller kalau untuk motornya itu saya pakainya itu Atomic Tune Pro. Atomic Tune Pro 2 teman-teman. Ini kalau kita buka tuh ini harus tak buka dulu ini. Tarik. Udah terlepas gini. Aduh, lepas lagi. Nah ini dia, pakainya gear hijau sama pink, gear speed ya, gear speed. Ini apa pilihannya pakai yang masih yang ungu, motornya itu pakai Atomic 2 Pro. Untuk berasnya itu udah saya ganti pakai apa namanya, pakai beras batu. Breakin udah pasti breakin. Lalu untuk apa gear yang hijau ini teman-teman, dia udah tak kasih bearing, laker bearing tengah. Tapi ini belum floating ya. Kalau walaupun udah dipasangin kayak gini, tapi ini namanya tuh masih apa ya, bukan floating. Kalau floating itu beda lagi. Lebih detail dari ini, dan dia akan lebih maksimal. Nggak cuma sebatas kita kasih pasang apa bearing lalu dia bisa maksimal, enggak seperti itu. Ini untuk terminal masih bawaan kit, belum saya ganti apa-apa, depan belakang sama. Ini untuk apa bearing depan belakang semuanya sama. Terus apa lagi teman-teman, kayaknya. Lalu untuk chassisnya ini tuh maksudnya tuh MSL. Aku juga baru tahu ketika beli ini, ternyata MS itu ada serinya beda-beda. MSL ini MSL chassis gitu. Dia masih ABS, dia belum karbon. Jadi gitulah teman-teman, kira-kira seperti ini. Tapi dari settingan ini tuh yang paling sangat bermanfaat itu yang belakang ini. Seandainya saja apa posisi depannya itu dia lubangnya tuh kayak MS, ini aku bisa masangnya tuh lebih ke belakang lagi teman-teman. Jadi dia lebih nempel ke ban lagi, ban depan. Jadi kalau teorinya itu semakin dia mendekat ke ban di tikungan itu dia semakin cepat dan otomatis semakin kencang gitu kan. Tapi karena MS dia nggak mau dipasang di agak mundur lagi, itu dia nggak mau. Jadi ya terpaksa seperti ini, diakalin kayak gini. Tapi untuk larinya lumayan sih. Oke, jadi mungkin cukup itu teman-teman.
Eits, tunggu dulu teman-teman. Ini kalau untuk kependekannya itu udah, aduh, aku di mana ini? Udah pakai ini aja lah. Ya, ini belakang tuh sangat ceper sekali. Jadi sangat pantangan sekali kalau mau pakai rem. Jadi jangan sekali-sekali pakai rem ya. Kalau main sama saya itu nggak boleh pakai rem, harus kencang. Tapi ya jangan kencang yang goblok gitu ya teman-teman. Nah nih, dia sangat ceper sekali. Ini sekitaran hanya sepersekian mili. Ini kalau dikasih rem dia udah nggak mau jalan. Lalu ke depan, nah ini depan sangat tinggi sekali nih, masih sangat tinggi. Tujuannya apa? Ketika ada di tabletop lompat-lompatan, dia akan bisa lebih leluasa naiknya. Pum pum pum, nah, gitu lah, kira-kira seperti itu. Jadi oke, setelah ini mari kita lihat bagaimana mobil ini lari teman-teman. Bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpiku. Ku tak akan pernah menyerah. Rasakan deru angin, larilah sampai tujuan. Mari genggam kemenangan di tangan ini.